Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda tertarik soal fokus dan kreativitas? Wah, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang agak, paradoks ya. Paradoks gimana tuh? Jadi gini, sumber-sumber dari Harvard Business Review yang kita pegang ini justru kayaknya bilang kalau kunci performa puncak itu bukan melulu soal fokus tanpa henti. Oh, menarik. Malah sebaliknya gitu ya. Iya, justru seni jeda, seni pemulihan mental itu yang penting. Jadi misi kita nih pengen lihat kenapa sih otak kita ada batasnya buat fokus dan gimana melepas fokus sebentar itu malah bisa memicu kreativitas Anda. Kan seringnya kita didorong fokus terus, fokus terus. Betul, betul. Dan itu nyambung langsung ke konsep resiliensi. Kita kan sering mikirnya resiliensi itu ya tahan banting aja terus. Iya, kayak nggak boleh capek gitu ya. Nah, itu dia. Padahal risetnya Accor dan Gillen di HBR itu nekenin, resiliensi sejati itu soal kemampuan kita pulih. Gimana kita isi ulang energi setelah kena tekanan. Fokus non-stop itu, wah, nguras banget tangki mental kita. Nguras ya. Kenapa bisa segitu ngurasnya ya? Kayaknya kan cuma mikir aja gitu. Terus tadi disebut berhenti secara strategis. Maksudnya gimana tuh? Ini beneran kebutuhan otak ya, bukan malas-malasan kan? Tepat sekali, bukan males. Coba bayangin kayak compassion fatigue deh. Kelelahan karena terus-terusan empati. Nah, fokus yang intens itu mirip-mirip gitu, energinya kesedot. Oh, oke. Dan yang penting diingat nih, sekedar berhenti kerja, misalnya tutup laptop gitu, itu belum tentu cukup buat pulih. Loh, kok gitu? Ya, kalau pikiran Anda masih ngebut mikirin kerjaan lain, atau mikirin renovasi rumah, atau isu politik, ya sama aja. Otak masih dalam mode siaga tinggi, tegang gitu. Belum beneran istirahat. Jadi kualitas jedahnya ya yang penting, bukan cuma stop kerja fisik. Nah, disinilah berarti peran mindfulness atau latihan kesadaran masuk ya. Betul. Tapi, bukannya mindfulness itu sendiri butuh fokus ya? Gimana ceritanya bisa jadi istirahat kalau kita malah disuruh fokus? Misalnya fokus ke napas. Pertanyaan bagus ini. Emang butuh fokus, tapi jenis fokusnya beda. Mindfulness itu kan latihan kesadaran yang terstruktur. Anda arahin perhatian ke momen sekarang, terus kalau ada pikiran atau gangguan muncul, Anda sadari, terus yaudah, lepasin aja tanpa dihakimi. Oh, jadi kayak istirahat aktif gitu ya? Nah, iya, istilahnya pas. Justru melatih otak biar lebih tenang, nggak gampang reaktif. Bukan melamun, tapi melatih atensi dengan cara yang memulihkan. Dan ini, wah, saya agak kaget baca kalau dampaknya bisa sampai mengubah aktivitas otak. Ada studi Davidson sama Kabat-Zinn itu kan ya? Iya, studi itu penting banget. Praktek rutin, katanya 20-30 menit sehari bisa geser aktivitas di otak depan dari sisi kanan yang rentan stres ke kiri yang lebih resilien. Ini bukan cuma sugesti berarti, tapi beneran ada perubahan fisik ya? Iya, secara neurologis ada perubahan. Dan yang menarik lagi, latihan fokus yang spesifik ini malah membuka kapasitas lain. Risetnya Conlington, Holzer, dan Lazar nunjukin mindfulness itu nggak cuma bikin kerja lebih efektif, kurang salah, tapi juga, nah ini dia, meningkatkan kreativitas. Itu dia. Itu yang bikin saya penasaran banget. Gimana ceritanya latihan fokus malah bikin lebih kreatif? Aneh nggak sih? Ada contohnya nggak gimana mekanismenya gitu? Ada studi menarik dari Alan Langer. Jadi, partisipan diminta cari fungsi baru buat produk yang udah dianggap gagal lah. Oke, terus? Kelompok yang sebelumnya disiapin dengan latihan mindfulness, ternyata ide-ide mereka jauh lebih baru, lebih out of the box gitu. Kayaknya mindfulness ini bantu kita lepas dari cara mikir yang kaku, jadi bisa lihat dari sudut pandang baru. Masuk akal sih kalau gitu, jadi energinya pulih, pikirannya lebih lentur. Ini nyambung nih pasti sama konsep berkembang atau thriving di tempat kerja yang dibahas Spreitzer dan Porat. Betul, nyambung banget. Mereka kan bilang kita butuh vitalitas, ya energi itu, dan kesempatan buat belajar. Kalau belajar terus tapi energinya habis, ya ujung-ujungnya burnout. Jadi pemulihan energi ini vital banget ya. Persis. Dan soal pendorong kinerja nih, temuan Amabile sama Kramer juga klop banget sama ide ini. Mereka nemuin motivator terkuat itu ternyata bukan bonus atau pujian loh. Oh iya? Terus apa dong? Justru perasaan kalau kita bikin kemajuan, sekecil apapun, setiap hari, istilahnya small wins, kemenangan-kemenangan kecil. Ini kan nunjukin pentingnya ritme kerja yang sehat, ada siklus kerja, ada istirahat, ada rasa maju, bukan tekanan non-stop.
Oke, jadi kesimpulan kuncinya nih buat Anda. Fokus itu penting, iya. Tapi dipaksa terus-menerus, wah itu malah bisa jadi bumerang. Buat kinerja, buat kreativitas juga. Otak kita punya batas energi, dan butuh banget jeda yang strategis buat isi ulang. Ya, dan praktek kayak mindfulness itu, walau kayaknya latihan fokus, sebenarnya cara efektif buat pulih, bangun resiliensi, dan, nah ini uniknya, malah buka pintu buat kreativitas. Jadi ini bukan soal kemewahan ya, tapi benar-benar kebutuhan dasar otak kita. Tepat. Kebutuhan fundamental, biar bisa kerja optimal. Mau buat fokus, mau buat nemu ide baru. Oke, nah ini satu pemikiran terakhir deh buat Anda bawa pulang. Lain kali kalau Anda ngerasa buntu, capek, atau susah fokus banget, coba deh jangan langsung paksa lebih keras. Coba eksperimen kecil. Eksperimen gimana tuh? Ambil jeda sebentar aja. Mungkin beberapa menit, coba latihan napas yang sadar, atau ya mindfulness singkat. Terus amati gitu, apa yang terjadi sama pikiran Anda, sama ide-ide Anda setelah itu. Mungkin jawabannya emang bukan kerja lebih keras, tapi kelola energi fokus lebih cerdas. Betul sekali. Coba saja diamati. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam ini bersama kami.